sebagai pemulanya aja nih Bia, boleh cerita sedikit nggak sih sekarang kan Bia, kita tahu semua ya anaknya 5 nih, boleh cerita nggak sih yang paling besar itu usianya berapa dan yang paling kecil berapa, terus kita pengen tahu dari 5 anak nih udah ada berapa yang ikutan puasa nih Bia? Sebenarnya anaknya 6 sama Mas Oke. Bumi. Jadi Oh udah iya ada Mas 6 Bumi. anak. Udah aku ngerasain udah tarafnya beda-beda nih. Si Bumi yang udah cukup dewasa karena usianya Ya. udah 20 tahun. Ada si Bill usianya 11 tahun. Terus dari 11 ke aku kalau ngitung umur anak agak mikir dulu. 11, Baik. 8, terus nengok ke anaknya tak salah. 8, Iya. 6, 4 sama 1,5. 1,5. Nah, Wah. 1,5 tahun dan masya Allahnya, tahun ini semua benar-benar excited, semua benar-benar pengen puasa. Bahkan sampai si bayi pun tidak pernah absen dari yang namanya sahur. Ini kayak Iya bener. wow, ya. Aku kalau ingat zaman dulu kayaknya kalau kita dibangunin sahur tuh kan kayak udah cranky banget, kita paling bete kan Iya. dibangunin sahur gitu kan. Ini anak-anakku justru mereka nangis, mereka marah kalau nggak dibangunin atau nggak dibanguninnya itu telat gitu. Jadi kalau dibangunin telat dia malah marah-marah. Iya kan aku suka lihat nih, Bia juga suka nge-share bahwa bahkan anaknya yang paling kecil aja bisa ikutan excited untuk bangun saat sahur ya Bia ya. Iya. Nah, terus gimana sih so far anak-anak Bia yang sekarang udah mulai puasa, ada berapa coba tadi? Ada si Bill mungkin ya udah ikut puasa juga ya? Bumi, si Bill, Bumi. Kala, Kaba, Bre, udah semua, tinggal si Udah bayi semua. yang belum. Tinggal bayi. Dan lucunya apa namanya, bahkan si Kaba sampai aku sama Mas Anung kemarin bilang, bisa nggak Kaba puasanya jangan full dulu, puasanya setengah hari dulu, karena kemarin tiba-tiba dia buka puasa, nggak sampai buka puasa, dia batal jam 4:30 sore dalam kondisi perutnya perih, perutnya sakit, terus dianya mual, akhirnya muntah-muntah. Nih, mana Kaba? Oh ya, ini Kaba. Jadi Hai, saking Abah. dia semangatnya, halo Tante. Dua-duanya lepek banget, lihat dong abis lari-lari tuh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Halo. Hai, tuh. Iya bahkan si Kaba, aku sama Mas Ano sampai Kaba, kamu masih kecil, kamu boleh puasanya setengah hari, buka dulu jam 12 siang, terus kamu lanjut puasa lagi sampai maghrib nggak apa-apa, tapi please jam 12 buka puasa dulu. Terus banyak sih orang yang akhirnya bertanya, kok bisa sih anak-anaknya semangat puasa gitu kan? Bahkan kalau aku dulu lah, aku nggak ngebahas orang lain, aku dulu sampai kelas 6 SD kayaknya puasa tuh kayak berat sampai SMP kali ya. Ngejalanin puasa tuh berat. Kadang-kadang kalau mama nggak lihat malah ngumpet-ngumpet, batal dulu. Ntar sampai rumah bilang lagi puasa gitu kan. Jadi aku dulu menjalankan puasa malah karena terpaksa, karena harus, karena mama. Tapi sekarang ngelihat anak-anakku tuh Masya Allah banget. Mereka menjalankan puasa bukan karena disuruh aku, tapi karena kemauannya sendiri. Nah ini, kenapa bisa terjadi seperti itu? Pola pendidikan agama yang aku sama Mas Anung terapkan ke anak-anak itu, kita mencoba merubah pola pendidikan agama kita dulu. Jadi kalau aku, Mas Anung, dulu waktu kita kecil, kita merasa pola pendidikan agamanya tuh kita kayak doktrin. Segala sesuatu tuh harus. Jadi kenapa kamu harus puasa? Ya karena puasa itu wajib. Kalau kamu nggak puasa, nanti Allah marah loh. Kalau kamu nggak puasa, nanti kamu akan masuk neraka loh. Begitu. Sedangkan kalau kita menceritakan maknanya, kenapa sih harus puasa? Puasa itu nyehatin badan kita. Coba kamu bayangkan deh, kalau kita setiap hari tuh nggak ada puasanya selama 1 tahun penuh gitu kan, usus kamu bekerja terus-terusan itu capek. Nah ketika di bulan Ramadan ini usus kamu dikasih waktu istirahat dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Jadi perutnya nggak capek kan buat kerja terus. Logis dan akhirnya merasa tubuh saya butuh puasa. Nah, udah gitu, udah tubuh kita butuh, ternyata Allah menyenangi nih puasa. Terus dijanjikan lagi ketika kita puasa, pastikan akan dapat pahala, Allahnya senang, nanti kita akan masuk surga. Jadi yang dijelasin dulu maknanya, jangan dijelaskan dulu wajib dan hukumannya. Kalau tidak menjalankan, ntar dapat hukumannya ini. Belum sampai pola pikirnya mereka yang mereka tahu akhirnya, ya udah emang harus wajib, padahal dia nggak tahu faedahnya buat apa gitu. Itu yang aku rubah. Jadi sekarang anak-anakku ngerasa mereka puasa karena tubuh mereka itu butuh gitu. Boleh nggak sih kayak gimana sih tips-tips dari Bia kalau ngasih tahu ke anak-anak, ayo yuk kita puasa, atau nggak mungkin dari sebelum mulai bulan puasa Bia udah sounding sebentar lagi kita mau berpuasa loh, atau seperti apa sih Bia? Sebenarnya basically setiap anak itu pasti melihat, meniru dan ingin seperti orang tuanya gitu. Jadi seperti apa kita pengen anak kita terbentuk, anak kita jadi ya
kitalah bersikap seperti itu dulu gitu. Jadi apa namanya, misalnya kayak puasa gitu kan, ya aku sama Mas Anu mencontohkan, dan satu rumah lingkungannya kita buat suasana emang mendukung untuk melakukan hal seperti itu. Kita semua puasa, kita semua sahur, kita bareng-bareng sholat dari subuh jamaah, taraweh kita jamaah gitu kan. Jadi anak-anak pas ngelihat seperti itu, apa yang mereka lihat, mereka rekam dan mereka pengen niruin karena semuanya melakukan seperti itu. Mereka kayak FOMO kan, kayaknya wah harus ikutan juga nih gitu kan. Nggak keren kalau nggak ikutan gitu kan. Jadi tips dari aku ya itu, kita sebagai parents kita kita buat suasana lingkungan satu rumah melakukan hal-hal yang kita pengen anak juga mencontoh hal seperti itu. Jadi kalau udah gitu otomatis nggak usah terlalu repot banyak ngomong, ngancem-ngancem, maksa atau segala macam. Karena aku udah ngalamin, Masya Allah, anak-anakku sekarang sampai si Brekata yang usianya baru 4 tahun, dia ngikutin sholat terawih. Sholat terawih kan banyak ya, 11. Kamu ikut sholat terawih nggak tiap hari? Jamaah nggak? Oh, pinter banget. Capek nggak? Enggak. Nggak capek? Seneng nggak sholat terawih rame-rame? Tuh kan, maksudnya sholat 15 rakaat gitu kan dalam satu waktu, itu kan buatku cukup berat ya. Kadang-kadang kita ngerasa, wah lama banget, Isya 4 rakaat, terawihnya total sama witir 11, total 15, itu berat. Tapi si Brekata aja yang masih usia 4 tahun tuh bisa dengan enjoy, dengan happy ngejalanin itu, dan kalau nggak ikutan dia malah sedih gitu loh. Jadi karena satu rumah sampai mbak-mbaknya orang yang kerja gitu kan, kita barengan ngelakuin itu. Jadi aku bilang, nggak boleh sahur sendiri-sendiri ya, nggak boleh sholat sendiri-sendiri. Karena kita harus menciptakan suasana supaya anak-anak pengen ikut terlibat di dalamnya gitu. Dulu waktu aku kecil, puasanya tuh akhirnya sama mamaku tuh dibilang gini, 1 hari 10.000. Jadi kalau puasa jadi sampai diupah. Jadi kalau 30 hari ntar kamu akan dapat 300.000, kamu bisa belanja apa yang dipengenin gitu kan. Nah, hal seperti itu aku tidak mau terapkan ke anak-anak aku juga gitu. Karena apa? Karena aku pengen anak-anak menjalankan, kamu puasa tuh karena butuh, karena kamu yang ini. Jadi nggak mengimi-imi. Jadi aku takutnya maknanya itu jadi bias buat anak-anak. Sampai gede, terus ketika mereka udah ngerasa nggak butuh uang atau nggak lagi ada yang dipengen, ya mereka ninggalin gitu aja gitu. Jadi aku tidak pernah menjanjikan anakku upah atau uang atau hadiah apapun ketika mereka menjalankan ibadah, tapi aku akan selalu kasih reward kayak, Masya Allah ya anak dia nih hebat banget, nih anak dia ngebanggain dia banget ya, dan emang itu yang ku rasakan gitu. Jadi aku mengekspresikan yang benar-benar aku rasakan di hati aku. Kayak aku bilang ke Kaba, dia bangga banget kamu puasa bisa sampai full, Brekata luar biasa kamu bisa bangun sahur. Itu buat mereka udah lebih daripada sekedar mau uang, mau sepeda, mau apa gitu, itu udah lebih dari cukup sih buat mereka gitu. Kalau misalnya masih usianya 4 tahun nih atau 5 tahun, kamu ngajarin kayak Kaba misalnya, Kaba puasanya setengah hari dulu deh, nanti baru kalau misalnya udah bisa lanjut lagi ya, nambah lagi mungkin 1 jam, nambah lagi 1 jam mungkin baru full. Itu kamu mulai dari setengah hari dulu atau gimana sih biasanya anak-anak? Sebenarnya kita harus lihat dari kesiapan si anak gitu kan. Nih anak siap nggak kira-kira untuk menjalani puasa misalnya sampai zuhur, sampai asar, sampai maghrib gitu. Kayak Kaba kemarin kan dia ngerasa siap, ternyata tubuhnya nggak siap. Dia puasa sampai maghrib, taunya dia sakit perut, dia muntah-muntah, kayaknya dia masuk angin gitu. Jadi kalau aku pertama, aku akan ngelihat kemampuannya anak. Terus yang kedua, aku mengajarkan waktu. Jadi nggak bisa nih Brekata sama Kaba ikutan sahur, terus bangun tidur jam 9 pagi, terus jam 11, aku mau batal, enggak. Aku akan tetap ngajarin dia puasa itu kan lebih kepada menahan hawa nafsu, menahan keinginan. Jadi aku akan bilang, sabar ya Kaba atau Bre, kamu bisa buka nanti jam 12. Jadi walaupun dia nggak buka sampai maghrib, dia harus mengerti konsep yang namanya menahan diri, menahan hawa nafsu. Karena kan puasa itu nggak cuma sekedar kita nahan makan, nahan minum, tapi esensi yang lebih besarnya itu adalah kita bisa menahan nafsu diri kita sendiri. Kita bisa berdamai dengan diri kita. Pengen banget minum, pengen banget makan, tahan dulu. Ada batas waktunya. Nah, makanya mereka aku ajarin. Biasanya jam 12, terus jam asar, atau enggak jam maghrib, seperti itu. Jadi nggak bisa sembarangan tiba-tiba puasa, batal aku udah nggak kuat minum sekarang juga. Enggak, tahan dulu berapa lama gitu.